مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Joko Prasetyo, nomor absen 1 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini kita akan membahas tentang materi menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak karunia yang Allah berikan untuk manusia, namun hanya sedikit manusia yang menyadari dan menghargai karunia tersebut. Padahal andai saja semua manusia mau sedikit memikirkan apa yang ada pada diri mereka, niscaya mereka akan merasa begitu kaya raya atas nikmat yang Allah berikan yang tak ternilai harganya. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, semuanya diberikan Allah SWT secara cuma-cuma. Dari semua anugerah itu, Allah SWT hanya meminta manusia agar berterima kasih kepadanya dengan cara menyembahnya tanpa menyekutukannya dengan apapun. Satu hal yang harus dipahami oleh manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembahnya, sama sekali bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatannya tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kekafirannya tidak akan mengurangi keagungannya. Kewajiban ibadah justru untuk kepentingan manusia itu sendiri. Bagi yang sadar dari bersyukur, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga bagi mereka. Dan bagi yang mengingkari nikmatnya, dia juga telah menyiapkan neraka sebagai konsekuensi perbuatannya di dunia. Bersyukur atau kufur itu pilihan apapun pilihan kalian, akibatnya akan kembali kepada kalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Arti dari surah tersebut adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya
dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14. Penjelasan mengenai Surah Luqman ayat 13 dan 14. Surat Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makkiyah. Demikian pendapat mayoritas ulama. Dinamakan surat ini dengan Luqman dikarenakan surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Luqman yang disebut oleh surah ini adalah seorang tokoh yang memperselisihkan identitasnya. Orang Arab mengenal 2 tokoh yang bernama Luqman. Pertama, Luqman ibnu Ad. Tokoh ini mereka agungkan karena wibawa, kepemimpinan, ilmu, kefasihan, dan kepandaiannya. Ia kerap kali dijadikan sebagai pemisalan dan perumpamaan. Tokoh kedua adalah Luqman al-Hakim, yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya, seperti dialah yang dimaksud oleh surah ini. Diriwayatkan bahwa Suwayyad ibnu As-Samit suatu ketika datang ke Mekah. Ia adalah seorang yang cukup terhormat di kalangan masyarakatnya. Lalu Rasulullah SAW mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Suwayyad berkata kepada Rasulullah SAW, "Mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada padaku?" Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang ada padamu?" Ia menjawab, "Kumpulan hikmah Luqman." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tunjukkanlah kepadaku." Suwayyad pun menunjukkannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh perkataan yang amat baik, tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari itu." Itulah Al-Quran yang diturunkan Allah SWT kepadaku untuk menjadi petunjuk dan cahaya. Rasulullah SAW kemudian membacakan Al-Quran kepadanya dan mengajaknya memeluk Islam. Dalam ayat ini, Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah SWT. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah SWT. Pesannya merupakan larangan jangan mempersekutukan Allah SWT untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Dalam ayat di atas Allah SWT menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah SWT yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata ketika turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasulullah SAW dan bertanya, siapakah di antara kami yang tidak mencampur keimanannya dengan tidak mendengar perkataan Luqman? Hei anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang terbesar. Hadis riwayat Muslim. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.